Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di rumah. Kita akan kembali beribadah secara live streaming. Baiklah, kita akan mulai ibadah pada malam hari ini. Ibadah kita akan dipimpin oleh Pendeta Ina Prapat Lende. Mari kita mulai. Ketika Allah memilih kita sebagai anak-anak sulungnya, kita diminta untuk bertanggung jawab atas berkat terindah itu. Masing-masing kita diharapkan pula untuk menjadi berkat bagi orang lain, membuat banyak jiwa takluk di bawah kuasanya. Dengan rasa sesal, dengan rasa syukur atas berkat dan kuasa Allah dalam hidup ini, kita datang beribadah kepadanya. Mari kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian. Kidung Jemaat 46 bait 1 dan 2. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Baru gelap menjadi terang, sabdanya besertamu di ngara yang gelap. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, Tuhannya tenteram. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Kami datang menyembah-Mu karena kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Tolong kami semua, berkati kami semua, berkati Pendeta Ina yang akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus dia dengan Roh Kudus-Mu, agar firman dapat diterima dengan baik. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya, hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bermazmur pujian yang terambil dari Mazmur 23 bait 1 sampai 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar Oleh karena namanya. Kembali kami memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Kitab suci hataku tak ternilai hargamu. Oleh-Mu berungkaplah
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari Kitab Hakim-Hakim, Hakim-Hakim pasal 7, ayat 15 hingga ayat yang ke-25. Kitab Hakim-Hakim, pasal 7, ayat 15 hingga ayat yang ke-25. Alkitab tetap terbuka, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ucapan syukur yang tulus kami senantiasa bawa dalam doa kami. Ketika Engkau memberikan kesempatan kami sebagai keluarga duduk di sekitar firman Tuhan. Perdengarkanlah kebenaran-Mu atas kami, berilah ketenangan dalam batin kami, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus kami dapat melakukannya dalam perjalanan beriman kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman hidup, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 15 hingga ayat yang ke-25, demikian firman Tuhan. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakannya dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel lalu berkata, bangunlah sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Sesudah itu dibaginya lah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala dan buyung kosong dengan suluh di dalam buyung itu. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Apabila aku dan semua orang yang bersama aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniup sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru, demi Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu. Pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangannya, di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain. Lalu larilah tentara itu sampai ke Betsita, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehodla dekat Tabat. Kemudian dikerahkanlah orang-orang Israel dari suku Naftali dan dari suku Aser dan segenap suku Manase. Lalu mereka mengejar orang Midian itu. Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara, juga sampai Yordan.
Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Seb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Seb dibunuh dalam tempat pemerasan anggur Seb. Mereka mengejar orang Midian itu. Lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Seb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-15. Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tanganmu. Saudara-saudara yang terkasih, tanpa kita sadari bahwa hidup ini adalah peperangan rohani. Setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kuasa itu seharusnya memampukan kita untuk hidup dalam perubahan yang benar, sehingga kita sanggup berhadapan dengan peperangan rohani yang ada di sekitar kita pada saat ini. Saya bandingkan itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah dan berjaga-jagalah, musuh-musuh si iblis berjalan mondar-mandir seperti singa yang mengaum, mencari mangsa untuk ditelannya. Hendaklah kamu berjaga-jaga, adapun iblis seterumu itu seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan mencari siapa yang dapat ditelannya. Jadi saudara-saudara yang terkasih, hidup kita ini adalah peperangan rohani. Iblis ada dan dia senantiasa menggoda kita, membuat kita supaya kalah menghadapi kehidupan anugerah, bahkan keselamatan yang sudah kita terima. Yang harus kita lakukan apa? Kita harus selalu waspada. Orang yang memiliki kewaspadaan iman kepada Tuhan, maka dia akan sanggup berhadapan dengan peperangan rohani ini. Karena ada godaan di mana-mana, dan godaan itu ada yang datang dengan sangat lemah, seolah-olah kita sanggup melawannya. Tetapi ada yang datang dengan sangat menggiurkan, sehingga akhirnya membuat kita jatuh. Saya kasih contoh, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang dialami oleh Yesus ketika dia dicobai. Iblis datang menempatkan, merubah prioritas kehidupan kita. Yang tadinya kita prioritaskan hidup kita hanya kepada Tuhan, kita berubah, kita lebih memprioritaskan diri kita pada roti. Sehingga apa saja yang kita kerjakan untuk perut kita, apa saja yang kita kerjakan itu untuk roti. Sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudara, tanpa kita sadari bahwa kita fokus pada perut, kerja kita hanya fokus di situ. Sehingga kita mau berlelah-lelah, kita bekerja siang malam untuk mendapatkan, supaya kita kenyang, supaya perut kita tetap terisi. Sehingga kita terjebak dengan apa yang disebut korupsi. Kita lakukan semua itu karena apa? Fokus hidup kita pada perut. Padahal ketika Yesus dicobai itu seharusnya kita sudah tahu bahwa Yesus mengalihkan bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi manusia hidup dari firman Tuhan.
Karena kita kerja siang malam, akhirnya tidak punya waktu untuk duduk di sekitar firman Tuhan. Atau waktu kita habis, kita penuh dengan kelelahan. Dan saudara, yang kedua, kita juga ingat, kita harus berperang dengan konsep-konsep ajaran-ajaran yang hadir pada saat ini. Kita begitu anggap enteng terhadap sebuah pertobatan. Kita begitu anggap enteng akan keselamatan yang Tuhan berikan. Saya kembali contoh ketika Yesus dicobai. Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Lalu dia katakan apa? Lompatlah dari bubungan bait Allah itu. Dan saudara-saudara yang terkasih, Yesus tidak melakukannya. Karena apa? Karena baginya bahwa kita tidak bisa hidup apa yang disebut dengan roh nekat. Oh, saya mau hutang saja toh nanti Tuhan yang bayar. Oh, saya mau melakukan ini, bukankah saya anak Tuhan? Tidak. Kita ini diberikan juga hikmat. Kita juga diberikan akal budi. Sehingga jangan sampai kita yang sudah selamat ini, tetapi kita masih mencoba-coba dosa. Mencoba-coba melakukan, kalau saya dilindungi, saya mau melakukan ini dan itu. Sehingga kartu kredit itu kita gesek sana, gesek sini. Toh nanti Tuhan bayar. Benar. Tetapi bukan seperti itu. Setiap orang harus menguasai diri supaya kita beriman kepada Tuhan, bukan nekat. Sebab ada banyak orang Kristen bersikap seperti itu. Mereka lupa bahwa mereka sedang berperang melawan hal ini. Dan mereka harus bangga bahwa mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Penebusan ini membuat kita hidup apa? Hidup hati-hati, waspada, kita juga harus menguasai diri. Dan saudara-saudara, kita juga ingat ketika Yesus dicobai. Yesus dicobai itu dikatakan apa? Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukendaki. Jadi, jikalau engkau menyembahku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Jadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, bayangkan saja, kalau kita mau menyembah iblis, maka semuanya akan diberikan. Sehingga apa yang kita temukan saat ini, apa yang disebut dengan persugihan, kita melakukan semuanya untuk apa? Untuk kekayaan. Dan Yesus sendiri ketika dia berhadapan dengan situasi itu, dia mau supaya pengikutnya, anak-anaknya memahami hal ini, bahwa dia sudah menebus, mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita harus hanya mengabdi kepadanya. Sekalipun kita berkekurangan, sekalipun ada banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak sesuai yang kita harapkan, kita harus hanya menyembah Tuhan. Nah, dari sini, karena hidup ini adalah sebuah peperangan berhadapan dengan apa? Konsep-konsep tentang kenyamanan, perut, dan sebagainya. Dan juga, bukan itu saja, tetapi roh nekat yang sudah ada sekarang ini, bahwa kita yang penting kita lakukan ini toh Tuhan sertai, sehingga tidak lagi pakai akal budi, hikmat dari Tuhan. Peperangan-peperangan ini mari kita belajar lewat sikap Gideon. Saudara-saudara, kalau kita ikuti Sabda Bina Umat kemarin, kita membaca Tuhan memanggil Gideon. Ketika Tuhan memanggil Gideon, maka Gideon harus melakukan yang pertama apa? Dia harus merubuhkan kuil-kuil penyembahan berhala dari ayahnya. Jadi apa? Yang harus dia lakukan adalah dia harus bereskan keluarganya, bahwa keluarganya harus menyembah kepada Tuhan. Lalu setelah itu Allah memanggil dia. Dan saudara, saya mau kemukakan begini.
bahwa kalau kita berpikir tentang jumlah, maka tentara yang dipunyai oleh Israel itu sangat sedikit. Jumlah semua tentara itu ada 32.000 orang. Sedikitnya kenapa? Karena tentara Median jumlahnya 135.000 orang. Jadi secara jumlah sebenarnya bisa dikatakan kalau secara rasio bahwa Israel sudah kalah. 32.000 orang melawan 135.000 orang. Tetapi ternyata Allah menseleksinya. Allah meminta apa? Kepada Gideon. Gideon masih sangat pede dengan 32.000 orang. Tetapi Allah meminta apa? Tawarkan kepada mereka, siapa yang takut boleh pulang, yang berani saja. Lalu Bapak Ibu Saudara, yang takut pulang, yang berani saja, yang terus maju bersama Gideon. Dan saudara, jumlah mereka makin berkurang. Yang takut sudah pulang, yang berani mau berperang, itu sisa berapa? Sisa 9.700 orang. Masih banyak, makin sedikit melawan 135.000 orang Median. Tetapi dari 9.700 orang ini, Allah meminta apa? Allah meminta lagi kepada Gideon, itu masih terlalu banyak. Allah meminta apa? Coba lihat ketika mereka minum di sungai. Mereka yang duduk minum, yang ambil air masuk ke mulut mereka itu ada 300 orang. Yang lainnya tiarap sambil minum. Dan saudara-saudara yang terkasih, Allah mengatakan apa? Yang 300 orang itulah yang mengikut engkau untuk berperang melawan Median, yang jumlahnya 135.000 orang. Saudara bisa bayangkan, jumlah saja sudah tidak seimbang. Bahkan kalau kita membandingkan, itu bandingannya apa? 1:450. Dan tidak seimbang. Tetapi Tuhan mau mengingatkan kepada Gideon bahwa jangan sampai ketika mereka menang, mereka akan mengatakan itu karena saya, bukan karena Tuhan. Sehingga Tuhan hanya memilih 300 orang. Dan dalam pembacaan kita, strategi ini dilakukan oleh Gideon. Mereka membagi dari 300 orang ini, dibagi dalam 3 bagian untuk melawan orang Median kembali yang jumlahnya 135.000 orang. Dan saudara, mereka meniup bunyi sangkakala, lalu mereka pun maju dari 3 arah, sehingga akhirnya orang Median yang sangat banyak itu kocar-kacir. Bahkan mereka kalah, bahkan 2 rajanya ditangkap. Dan saudara-saudara, kita lihat di sini betapa ajaibnya Tuhan menolong mereka, berperang menggantikan mereka, sehingga jumlah yang tidak seimbang itu ternyata orang Israel menang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Gideon dan pasukannya mengejar orang Median yang melarikan diri. Walaupun hanya 300 orang saja, tetapi mereka mengalami kemenangan luar biasa. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan bahwa lewat firman Tuhan ini kita bisa belajar bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Di mana saja kita harus berperang melawan kelemahan kita, melawan cara pandang kita, melawan kenyataan-kenyataan di sekitar kita. Untuk apa? Untuk tetap percaya akan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, sehingga kita bisa menang. Kita belajar lewat perikop kita ini.
Yang pertama, secara matematis, pasukan yang banyak itu pasti mengalahkan yang sedikit. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, justru yang sedikitlah yang menang. Apakah Alkitab tidak tahu tentang matematika? Apakah mau supaya kita condong kepada yang sedikit? Yang banyak berarti salah, yang banyak berarti kalah. Tidak. Tetapi firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa Allah sanggup melakukan yang terbaik untuk menempatkan kita menang. Sekalipun kita kecil, sekalipun jumlah kita sangat kecil, Allah sanggup untuk melakukan hal-hal besar dalam kehidupan kita. Saya kasih contoh. Daud itu kecil dibandingkan dengan Goliat yang tingginya 3 meter. Kalau kita lihat secara kasat mata, Daud hancur, kalah, habis. Tetapi yang Daud lihat bukan Goliatnya, yang Daud lihat adalah Tuhan. Sehingga sekalipun dia kecil, dengan 5 batu itu, dengan katapel, permainan anak-anak itu, dia sanggup berhadapan dengan Goliat yang hebat. Jadi secara matematika, besar berarti hebat, kecil berarti tidak hebat. Tidak. Yang saya kasih contoh lagi yang kedua, selain Daud dan Goliat. Bapak Ibu Saudara, tentang 5 roti dan 2 ikan. Itu kan sedikit. Kita lihat jumlahnya, dicatat di Alkitab 5.000 orang. Itu pun baru laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. 5 roti dan 2 ikan, murid-murid Tuhan Yesus saja sudah mengatakan bahwa itu tidak cukup. Kalau pada malam hari ini kami turun ke desa lalu kami membeli makanan, itu pun tidak cukup. Banyak sekali orang-orang ini, suruh mereka pulang saja. Tetapi bagi Yesus tidak. Jumlah bukan hal di mana harus kita katakan bahwa kita tidak bisa. Dari 5 roti dan 2 ikan, ternyata 5.000 orang itu bisa makan, bahkan masih sisa 12 bakul. Saudara, secara matematika, kalau kita lihat dengan mata kita sendiri yang terbatas ini, tidak cukup. Gaji sebulan itu tidak cukup. Belum bayar air, bayar listrik, bayar anak sekolah. Belum lagi kebutuhan-kebutuhan hidup kita tidak cukup. Tetapi ketika Tuhan yang hadir, ketika Tuhan yang berkuasa itu, dia dapat melipat gandakan semua. Sehingga cukup kita bisa menabung. Kita juga bisa menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Saudara, firman Tuhan ini mau menekankan bahwa jangan sampai kita fokus pada jumlah. Karena Tuhan sanggup untuk menolong kita. Tuhan sanggup menolong Gideon, bangsa Israel, yang hanya 300 orang, melawan 135.000 orang. Tidak seimbang sama sekali. 1:450. Tetapi di atas kertas secara logika kita akan katakan bahwa kalah. Tetapi yang terjadi di luar itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih, apa yang ada padamu ketika Tuhan hadir, maka Tuhan akan sanggup melakukan lebih hebat lagi. Yang penting kita meletakkannya pada tangan Tuhan. Yang penting kita bersandar kepada Tuhan. Kita sebagai keluarga pada masa pandemi ini, jujur kita selalu mungkin melihat jumlah
tidak cukup, tetapi sampai saat ini, bukankah kecukupan bahkan kelimpahan masih kita nikmati? Yang kedua, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita bergantung hanya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Gideon belajar habis. Kita lihat pada ayat ke-15 di sana dikatakan apa? Sebelum perang itu terjadi, Gideon sudah tahu Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan. Jadi yang diminta kepada orang Israel dan Gideon hanya bergantung kepada Tuhan. Bahwa peperangan itu bukan peperangan antara Israel dan Midian, tetapi peperangan antara Tuhan dan Midian. Saudara-saudara yang terkasih, betapa seringnya kita melihat diri kita berhadapan dengan pergumulan hidup, berhadapan dengan masalah hidup. Kita melihat diri kita dengan masalah itu. Kita lupa bahwa kita ini anak siapa? Kita anak Tuhan. Jadi, Bapa kita pasti akan menolong. Persoalan-persoalan hidup kita pasti Bapa bertanggung jawab. Bukan kita yang melawan, berhadapan dengan pergumulan itu. Tetapi Tuhan sendiri, Bapa kita, yang diminta daripada kita, mempercayakannya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup dan hanya Tuhan yang bisa. Saudara-saudara yang terkasih, kenapa Tuhan menyuruh apa? Yang takut boleh pulang. Lalu dia menseleksi lagi. Saudara, Tuhan mau orang yang hanya percaya kepadanya, orang yang bergantung kepadanya, orang yang tidak takut, orang yang berani untuk mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan. Saudara, bukankah kita lebih mengandalkan kekayaan Tuhan, berkat Tuhan daripada Tuhan sendiri? Sehingga jumlah membuat kita gentar, sedikit membuat kita takut. Padahal ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan bertanggung jawab atas kita. Saya pernah baca di internet, itu seperti ini. Bola badminton itu kalau kita yang main biasa saja. Tetapi kalau di tangan Rudi Hartono, maka akan berhadapan dengan kemenangan yang hebat. Begitupun tongkat. Tongkat itu kan biasa saja. Persoalannya di tangan siapa? Ketika tongkat itu dipegang oleh Musa, maka tongkat itu bisa membelah laut Teberau. Jadi saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa ketika kita meletakkan persoalan hidup kita kepada Tuhan, di tangan siapa? Bukan di tangan kita. Kalau di tangan kita, kita sudah kocar-kacir, takut, jumlah kita sedikit. Tetapi ketika kita ada di tangan Tuhan, maka Tuhan sanggup untuk melakukan hal yang tidak pernah kita pikirkan. Coba Bapak Ibu sedikit ingat saja, dari tanggal 1 Juni sampai akhir Juni, apa yang terjadi? Bukankah Tuhan menolong kita? Dari anak kita masih kecil sampai sekarang, kita menyekolahkan, kita memberikan kebutuhan-kebutuhan hidup. Sekarang dia sudah dewasa, mungkin dia sudah sidi. Itu siapa yang tolong? Tuhan yang menolong. Cukup saja kan? Karena Tuhan mau, sekalipun sedikit, engkau harus meletakkan di tangan siapa? 5 roti dan 2 ikan. Bagi kita itu tidak ada apa-apanya. Sekali makan habis. Tetapi ketika diletakkan dalam tangan Tuhan, maka 5.000 orang dapat makan dengan puas. Jadi saudara-saudara yang terkasih, mari kita bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tadi di awal saya katakan bahwa hidup ini adalah sebuah peperangan. Kita berhadapan dengan kenikmatan, tawaran-tawaran dunia ini. Kita berhadapan dengan cobaan-cobaan. Kita berhadapan dengan konsep hidup yang sudah berubah bahwa perut di atas segala-galanya. Kalau belum makan di restoran ini, kayaknya kita tidak manusia.
Kalau belum coba makanan ini dan itu, makanan yang hebat, makanan yang sudah dimodifikasi seperti ini, kayaknya saya harus makan, kalau belum makan berarti saya belum hebat. Perut menjadi segala-galanya. Pencobaan sedang hadir, bahkan peperangan harus kita lakukan, bahwa firman Tuhan di atas segala-galanya. Jadi, saudara harus bergantung, bersandar kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang berperang menggantikan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Kita anak-anaknya. Persoalan kita akan menjadi persoalan Tuhan. Masalah kita akan menjadi masalah Tuhan. Karena saudara dan saya adalah anak-anaknya. Kalau dia menolong bangsa Israel yang jumlahnya sedikit, dia juga pasti akan menolong kita. Ingat, Tuhan menggantikan kita di dalam peperangan kehidupan ini. Tuhan tahu kita terbatas, kita lemah, kita bukan siapa-siapa. Tetapi saudara, Bapa kita adalah Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita yang mungkin sudah kita tahu tentang kancil dan harimau. Suatu saat, kancil dengan sombongnya dia mengatakan bahwa dia raja hutan. Harimau begitu marah karena harimaulah raja hutan. Dia berjumpa dengan kancil dan dia akan menerkam kancil. Kancil mengatakan, "Oh maaf, mau enggak sebelum kamu menerkam saya, kita buktikan dulu siapa raja hutan itu." Buktikan gimana? Saya jalan di depanmu, dekat mulutmu. Jadi kalau nanti semua yang hadir di hutan ini melihat kita, reaksi mereka akan menentukan siapa sebenarnya raja hutan. Bapak Ibu Saudara, mulailah kancil berjalan di depan, di belakangnya harimau. Kancil dekat sekali dengan mulut harimau. Waktu berjalan di hutan, ternyata semuanya tunduk hormat. Harimau mulai bingung. Ini kayaknya benar, kancil ini raja hutan. Kenapa harimau bingung? Karena semuanya tunduk. Padahal, saudara-saudara, kalau lebih teliti, itu karena apa? Kancil itu berjalan dan mereka hormat itu bukan kepada kancil. Mereka hormat kepada harimau yang di belakang kancil. Nah, ilustrasi ini mau mengatakan begini. Siapa yang ada? Backingnya siapa? Kita ini backingnya siapa? Kalau kita milik kepunyaan Tuhan, pasti kita akan dilindungi. Ilustrasi tadi mau mengajarkan kepada kita, mungkin kita lemah, tetapi siapa backing kita? Kita mempunyai backing adalah Yesus Kristus. Kalau backing kita Yesus Kristus, maka apapun tawaran, pencobaan, godaan dunia ini, pasti kita akan menang. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan baru bagi kita. Hidup adalah sebuah peperangan, tetapi saya mempunyai Tuhan yang menggantikan saya di dalam peperangan hidup ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kembali kita menyanyi Gita Bakti 254 bait 1 dan 2. Menang
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ketika kami fokus pada diri kami sendiri, ketika kami sangat tergantung pada jumlah, Engkau menyadarkan kami bahwa Engkau sanggup untuk memakai hal yang kecil menjadi besar. Engkau juga sanggup untuk merubah jumlah yang kami miliki. Biarlah Tuhan, kami tetap setia, waspada, dan kami meletakkan semua persoalan hidup kami kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa yang paling mengerti akan kebutuhan anak-anak, kelemahan anak-anakmu. Engkau tahu, sehingga Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah jalan keluar bagi kehidupan kami. Permasalahan boleh ada, tantangan boleh ada, tetapi kami tahu kami mempunyai Tuhan yang senantiasa menjaga, melindungi kami, dan memberikan kemenangan bagi kami semua. Saat ini Tuhan Yesus, biarlah kami tetap berimankan Tuhan. Kami terus belajar dari pengalaman bahwa sepanjang kehidupan kami, pribadi maupun keluarga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di sepanjang hari-hari kehidupan kami, Tuhan memenuhi segala sesuatu dengan cukup, bahkan berlebihan, sehingga kami terus bersandar kepadamu, dan sebagai anak-anakmu, kami hidup dan berkenan kepada Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang beribadahkan Engkau, kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Engkau juga mau memberikan keamanan, pulihkan ekonomi, dan Engkau juga mau tolong, sehingga kami boleh melewati, dihalau oleh Tuhan sendiri virus corona ini, sehingga pemulihan senantiasa terjadi dalam bangsa kami. Bukan saja bangsa Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Jagalah mereka juga, sehingga mereka senantiasa mengandalkan Tuhan. Ada banyak tantangan hebat yang mereka alami sebagai para pemimpin. Tetapi mereka tahu Tuhan yang memilih, Tuhan akan memberikan kekuatan, tutup bungkus mereka dengan kasih setia Tuhan. Kami juga bawa untuk gereja-gereja Tuhan di muka bumi maupun di Indonesia, Tuhan juga berkati. Biarlah kami terus melayani Tuhan, dan kami bersyukur bahwa di tengah-tengah pandemi ini, kasih Tuhan, janji Tuhan sempurna untuk kami rasakan. Kami nikmati, bahkan Tuhan tidak pernah memberikan kami kekurangan. Tuhan tetap mencukupkan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk gereja GPIB Rene. Tuhan juga berkati mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia, keluarga-keluarga. Tuhan juga tambah-tambahkan segala yang baik, sehingga kami bersyukur kepadamu, bahwa sekalipun yang kami lihat sangat sedikit, tapi ketika kami meletakkan di tangan pengasihan-Mu, maka Tuhan akan memenuhi segala yang cukup, bahkan berlebihan kami nikmati. Kami juga mau berdoa untuk pelayanan-pelayanan kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan juga tolong, sehingga segala persiapan-persiapan kami yang kami lakukan sebagai gereja maupun pribadi, keluarga, nama Tuhan dipuji, dan kami mengambil bagian di dalamnya, merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan. Di dalam kebangkitan-Mu adalah kemenangan terbesar atas kami anak-anak-Mu, bahwa kami mempunyai Tuhan yang hidup, yang ada di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa memohon, kasih Tuhan juga melingkupi semua gereja di bawah denominasi apapun. Biarlah kami bersuka cita, sekalipun ibadah lewat streaming, live streaming, Tuhan berkuasa atasnya, sehingga dengan kekuatan firman, kami tetap ada sebagaimana kami ada. Kami mengikuti Engkau dengan setia dan memuliakan nama Tuhan. Jamalah juga mereka yang sakit, yang terbaring di rumah tangga. Biarlah kasih kesetiaan Tuhan berlaku atas mereka. Mereka yang berada di ruang-ruang isolasi, mereka yang terpapar virus corona, Tuhan selamatkan mereka. Dan biarlah Tuhan, para medis juga dikuatkan.
dan mereka senantiasa melayani dengan ketulusan. Tuhan berkati mereka dan juga keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk segala usaha, antisipasi, khususnya penemuan vaksin yang masih sedang dilakukan. Tuhan, kami percaya bila Engkau berkenan, Engkau campur tangan, maka semua itu bisa jadi dan seluruh dunia boleh terbebas dari virus ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berimankan Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau ada di jalan hidup kami. Dan kami juga percaya Tuhan tetap mengasihi kami, anak-anak-Mu. Peganglah erat tangan kami, berjalanlah dengan langkah-langkah kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, di kerja, di pelayanan, Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan, kami senantiasa bawa majelis presbiter di 12 sektor, pengurus Pelkat, dan juga komisi. Kami juga berdoa untuk Inforkom GPIB Rene, operator multimedia, pemandu lagu. Biarlah Tuhan, dengan semua yang kami lakukan nih, umat dikuatkan dan umat senantiasa bersandar kepada Tuhan. Ampunilah setiap salah dosa yang sudah kami lakukan, sadar maupun tidak, disengaja maupun tidak. Engkau ampuni kami, sehingga kami terus hidup dalam kemenangan, dan kami percaya bahwa dengan pengampunan Tuhan, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk senantiasa menang berhadapan dengan peperangan kehidupan ini. Dengar dan sautilah doa kami ini Tuhan Yesus, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 11 ayat 28 dan 29 yang menyatakan, siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa yang mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 334 bait 1 dan 2. Karena
Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap orang yang Engkau berikan untuk menopang dan menolong hidup kami dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah ungkapan syukur kami, pakailah hidup kami menjadi berkat bagi kami semua dan untuk bangsa ini, dan selalu menyanyikan kidung kasih-Mu bagi orang di sekitar kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Firman Tuhan sudah kita dengar, biarlah kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan bagi setiap kita, baik pribadi, keluarga. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 428, bait 1 dan 2. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Anak-anak di ladang-ladang, apa yang perlu dituai? Ladang itu seluruh dunia, manusialah tuaiannya. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Allah kita akan memenuhi segala keperluan-Mu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakan Allah Bapa kita dari sekarang sampai selama-lamanya.